Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kabarnya hari ini Ananda soleh-solehah sekalian? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perkenalkan saya Pak Guru Fauzan selaku guru matematika Ananda soleh-solehah semua. Ya, jadi di pertemuan pertama kali ini Pak Guru akan menjelaskan kembali pelajaran yang Ananda semua telah pelajari di kelas 3. Ya, yaitu adalah pecahan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, pertama-tama marilah kita berdoa sebelum belajar agar kita diberikan kemudahan dalam proses belajar ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari awal pertemuan ini adalah pecahan. Nah, ya, jadi yang pertama itu kita mengingat kembali tentang pecahan. Nah, diberikan kita sebuah kue. Terdapat satu buah kue yang hendak dimakan oleh Abdullah, Rizki, dan Umar. Ya, jadi satu buah kue ini akan diberikan kepada 3 anak, yaitu Abdullah, Rizki, dan Umar. Jika diuraikan, kue tersebut akan menjadi 3 bagian. Ya, kenapa menjadi 3 bagian? Karena kue ini akan diberikan ke Abdullah, Rizki, dan Umar. Ya, jadi mereka ada bertiga. Maka kejadian di atas atau peristiwa di atas bisa kita tulis sebagai bentuk pecahan, yaitu 1/3. Untuk penjelasannya seperti ini. Contoh kue yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini modelnya ya. Jadi Ananda soleh-soleh semua bisa membayangkan kue tadi yang utuh 1 dibagi menjadi 3. Maka peristiwa ini bisa kita tulis sebagai pecahan, yaitu 1/3. Masih ingat ya semuanya? Jadi 1 itu adalah bentuk 1 itu adalah awal kue. Ya. Jadi per 3. 3 itu adalah yang akan dibagikan. Jadi seperti itu adalah bentuk pecahan. Ya, jika kita ingin mengubah bentuk sebuah gambar atau sebuah bentuk model untuk menjadi sebuah pecahan seperti itu. Nah, angka 1 pada pecahan di atas, maksudnya 1/3 ya, disebut sebagai pembilang. Ya. Sedangkan angka 3 disebut sebagai penyebut. Seperti itu ya. Jadi 1/3. 1 itu disebut sebagai pembilang. Kemudian yang di bawah itu angka 3 disebut sebagai penyebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan pecahan. Nah, kemudian kita masuk ke pecahan senilai. Nah, perhatikan. 2 pecahan dikatakan senilai. Jadi kalau kita mau bilang pecahan senilai berarti pecahannya lebih dari 1. Jadi dia minimal ada 2 pecahan. Bagaimana kita mau tahu dia senilai, Pak Guru? Ya, kita lihat pembahasannya ini. 2 pecahan dikatakan senilai apabila memiliki nilai yang sama. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Diteruskan. Hasil dari sebuah pecahan yang jika dikalikan dengan sebuah pecahan dengan pembilang dan penyebut yang sama, maka kedua pecahan tersebut dikatakan senilai.
Langsung kita ke contohnya saja supaya lebih mudah. Seperti ini maksudnya. Nah, awalnya 2/3. 2/3 dikali dengan, kita kalikan dengan bilangan yang sama. Ya, jadi kita wajib mengalikannya dengan pecahan yang sama penyebut dan pembilangnya. Bagaimana kalau misalkan berbeda Pak Guru? Tentu saja tidak boleh, ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan kalimatnya bahwa harus dikali dengan pembilang dan penyebut yang sama. Seperti itu. Ya, jadi Pak Guru ulangi ya. 2/3 dikali dengan 2/2 sama dengan 4/6. Dari mana 4/6? Ya, kita kali saja atasnya, atas kali atas, bawah kali bawah. Atau bahasa matematikanya, pembilang kali pembilang, 2 kali 2 sama dengan 4. Per 3 kali 2 atau penyebut kali penyebut, yaitu 3 dikali 2 sama dengan 6. Sampai sini jelas ya? Maka, ini yang disebut senilai. Maka, 2/3 senilai dengan 4/6. Jadi pecahan yang kiri itu, yang pertama 2/3 itu, dikatakan senilai dengan 4/6. Paham ya? Atau bisa ditulis dengan 2/3 sama dengan 4/6. Ya, jadi cara menentukan pecahan senilai itu, kita mesti kalikan dia, pecahan yang awalnya ini yang sebelah kiri, yang 2/3, kalikan dengan bilangan pecahan yang mana pembilang dan penyebutnya itu sama. Seperti itu ya. Bisa 2/2 dikali 2/2 boleh, dikali 3/3 boleh, kali 4/4 boleh, semua boleh. Ya, asalkan pembilang dan penyebutnya sama. Kecuali 1/1 enggak boleh ya, karena hasilnya akan sama. Seperti itu. Nah, kita masuk ke soalnya seperti ini ya. Ubahlah gambar di atas, nomor 1 ya. Ubahlah gambar di atas dalam bentuk pecahan. Tadi kan Ustadz sudah jelaskan ya. Kemudian yang kedua, tentukan pecahan senilai dari 3/4. Mudah ya, tadi ada contoh soalnya. Kemudian kita masuk di soal cerita. Ibu memotong kue menjadi 12 bagian sama besar ya. Jadi ada satu kue, kemudian satu kue itu dipotong sebanyak 12. Ya, sebanyak 12. Lalu 7 potong kue diberikan kepada Aisyah. Dari 12 tadi, 7-nya dikasih ke Aisyah. Dan sisanya diberikan kepada Fatimah. Jadi 7 dikasih Aisyah, jadi bagian yang diterima Fatimah adalah berapa? Ya, silakan soleh-solehah semua menjawabnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Guru ucapkan ya kepada soleh-soleh semua. Semoga dengan pertemuan pertama kita kali ini bisa mengingat kembali pelajarannya, karena kita kan sudah lama juga ya libur. Tapi walaupun di masa pandemi ini kita tidak boleh dikalahkan dengan keadaan. Kita pasti bisa ya. Kita tidak boleh dikalahkan oleh keadaan. Jadi kita tidak bisa dikalahkan oleh keadaan dalam menuntut ilmu agar kita menjadi anak yang pintar agamanya, pintar juga urusan dunia. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Pak Guru ucapkan. Ustadz Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.